Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi Indonesia. Pagi ini menyenangkan sekali nih, dinginnya asik nih. Saya intip dari jendela meja belajar saya ini, merbabu sudah menampakkan senyumnya. Merbabu bagi saya sebagai simbol selama dia berdiri di situ, Tuhan masih memberikan berkat untuk hidup kita. Itu Indonesia masih jaya, masih eksis, itu apapun kata orang itu. Oke, bicara apa kita pagi ini? Ntar kopi dulu. Agama itu ibarat pizza, pizza yang dibagi tiga. Bagi tiga itu berarti konteksnya ya, yang mau kita bicarakan ya, Yahudi, ya Islam, ya Kristen, itu maksud saya. Itu. Nah, untuk orang Indonesia, semua kan kita wajib beragama itu. Entah wajib karena pilihan, kesadaran, atau aturan bernegara. Cuman kalau sudah wajib itu kan berarti mengancam ya, menindas ya, menekan. Karena bagi orang yang merasa tidak harus, dia harus menampilkan karena tidak baik di mata orang lain, tidak ada agamanya. Kok nggak ke gereja itu? Kok nggak ke masjid itu? Kok nggak ke yang? Kok nggak? Jadi ada social pressure di situ. Nah, tetapi ada yang perlu kita bicarakan pagi ini. Agama itu penting dalam artian itu sebagai organisasi komunal, organisasi bersama-sama dalam hal spiritual. Itu pentingnya di situ, ada hubungan sosiologis dan segala macamnya juga. Tetapi sering kalau melihat pola di Indonesia ya, pola di Indonesia itu entah kenapa ya, kekisruhan sosial di negara kita itu tak pernah lepas dari urusan agama. Yang paling menjadi persoalan adalah itu karena hasil tafsir, sebetulnya hasil tafsir dari para tokoh-tokoh agamanya. Nah, ada yang lebih tidak baik sebetulnya. Ini kebiasaan yang harus dihentikan. Tokoh-tokoh agama itu ketika dia di dalam komunitasnya beda loh narasinya dengan ketika dia di hadapan kamera, di hadapan publik. Itu satu sisi. Ada juga yang jujur seperti dia dalam agamanya sendiri, seperti itu pula lah dia tampil di publik, walaupun jarang-jarang. Nah, jangan lupa ketika dia disebut tokoh agama, berarti kan sejujurnya dia hanya tokoh di bidang agamanya sendiri. Dia tidak tokoh di bidang agama yang lain, karena dia lebih banyak menghabiskan waktu dan hari-harinya itu dan membina umatnya itu untuk kelompoknya sendiri, sehingga cara dia melihat orang lain persis seperti pemahamannya sendiri terhadap dirinya sendiri. Nah, anak saya sudah bangun sebentar ya nak ya. Justru disitulah masalahnya, sehingga kekisruhan berwacana atas nama narasi agama itu karena para tokoh itu tidak mau mengatakan yang saya katakan ini hanya saya pahami berdasarkan apa yang saya pahami tok. Dalam studi agama, memandang orang lain ya seperti orang lain memandang dirinya sendiri, kan gitu. Kalau mau masuk ke rumahnya orang ya jangan cuma lihat pintunya lalu bilang rumahnya kayak gini, kita nggak tahu dalamannya kan. Walaupun saya udah pernah ke rumahnya, iya, tapi masuk nggak? Lihat toiletnya nggak? Kan nggak. Lihat yang lain kan nggak seperti itu. Jadi harusnya para tokoh agama itu mengatakan saja dengan jujur, saya menjelaskan ini hanya berdasarkan apa yang saya tahu dari sudut pandang saya sendiri. Kejujuran sebagai orang Indonesia atas nama
Indonesia dan manusia semestinya itu lebih penting daripada kelompok sendiri. Jadi jangan membenarkan agama sendiri, iman sendiri dengan cara menyalahkan yang lain. Itu saya pikir itu penting kita pelihara, ya, mengatakan sesuatu dengan cara yang jujur lah. Jadi jangan sampai kita menjadi tokoh, hanya tokoh kelompok sendiri. Harusnya tokoh agama itu dia tokoh Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh umat dalam artian semuanya, sehingga narasinya adalah narasi yang menghidupkan setiap umat, bukan mematikan gitu. Semoga pagi Anda menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.